Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Alfitra, NPM 2331271 dari kelas IF23B. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar dan implementasi. Berikut ini adalah lampiran nama, NPM, dan kelas saya. Saya dari kelas IF23B. Baik, langsung saja kita ke materinya. Judul dan pendahuluan. Pemrograman berorientasi objek atau sering disebut PBO adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada objek sebagai unit utama untuk menyusun program. Paradigma ini menjadi populer karena kemampuannya untuk mempermudah pengelolaan program yang kompleks, membuat kode lebih modular, fleksibel, dan mudah dipahami. Dalam PBO, bahasa pemrograman seperti Java, Python, dan C++ menjadi alat utama yang digunakan. Konsep dasar PBO. Pemrograman berorientasi objek berfokus pada konsep utama seperti kelas dan objek. Kelas bertindak sebagai cetak biru yang mendefinisikan struktur dan perilaku, sementara objek adalah representasi nyata dari kelas. Selain itu, atribut menggambarkan data yang dimiliki dan metode mempresentasikan tindakan atau perilaku objek. Konsep ini didukung dengan prinsip-prinsip seperti enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme yang memperkuat penerapan PBO dalam pengembangan perangkat lunak. Dua elemen utama dalam PBO itu ada dua, yaitu kelas dan objek. Kelas adalah dasar dari pemrograman berorientasi objek. Ia bertindak sebagai template yang mendeskripsikan atribut dan metode yang dimiliki oleh objek. Dalam kehidupan nyata, kelas dapat diibaratkan sebagai rencana atau desain sebuah bangunan. Sementara, objek adalah bangunan yang direalisasikan dari rencana tersebut. Sebuah kelas dapat memiliki berbagai atribut untuk menyimpan data dan metode untuk melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya, objek. Objek adalah hasil nyata dari kelas, seperti produk yang dibuatkan berdasarkan cetak biru. Setiap objek memiliki identitas unik yang membedakannya dari objek lain. Meskipun berasal dari kelas yang sama, objek adalah wujud yang dapat melakukan tindakan melalui metode dan menyimpan informasi melalui atributnya. Dengan menggunakan objek, data dan logika dalam pemrograman menjadi lebih terorganisir. Contoh kasus single class diagram. Dalam sebuah sistem akademik, kita dapat menggunakan kelas bernama mahasiswa untuk menggambarkan atribut seperti nama, NPM, dan jurusan. Kelas ini juga memiliki metode seperti hadir dan belajar yang menggambarkan perilaku mahasiswa. Diagram kelas membantu memvisualisasikan struktur ini secara sederhana, sehingga lebih mudah dipahami sebelum diimplementasikan ke dalam kode. Objek diagram. Objek diagram adalah representasi nyata dari sebuah kelas pada kondisi tertentu. Misalnya, seorang mahasiswa bernama Budi dengan NPM 2331271 dan jurusan informatika dapat digambarkan sebagai objek spesifik dari kelas mahasiswa. Diagram ini memberikan pandangan tentang bagaimana data pada objek tertentu diorganisasikan dan terkait dengan atribut dari kelasnya. Implementasi contoh. Implementasi konsep kelas dan objek mempermudah pembuatan program yang modular. Sebagai contoh, ketika kita mengimplementasikan kelas mahasiswa, setiap mahasiswa dapat memiliki data yang unik seperti nama, NPM, dan jurusan. Objek dari kelas ini dapat menjalankan metode seperti hadir di kelas atau belajar mata kuliah tertentu. Dengan pendekatan ini, program menjadi lebih mudah dikelola dan diperluas. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, PBO memberikan pendekatan yang efektif untuk merancang program melalui konsep kelas dan objek. Diagram kelas dan diagram objek mempermudah perancangan dan visualisasi program sebelum implementasi. Pendekatan ini tidak hanya membuat kode lebih mudah dibaca dan dipelihara, tetapi juga memungkinkan pengelolaan sistem yang lebih besar dan lebih terstruktur. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.